Gukes Dumaraju kembali dalam jalur kemenangan dalam lanjutan Tata Steel 2025. Di game kelima, dia berhadapan dengan Vincent Keimer. Gukes memulai dengan D4. Dijawab kuda F6. Setelah C4, E6. Vincent Keimer ingin bermain Nimzo Indian Defense. Di posisi ini, Gukes mengembangkan kuda C3, mengizinkan Keimer mempining kuda. Dengan demikian, pembukaan Nimzo Indian Defense resmi terjadi di atas papan. Gukes mendorong E3, mempersiapkan gajah petak terang, lalu Keimer rokade di sayap raja. Setelah gajah ke petak D2 mematahkan pining, maka D5 tantangan pada pion C. Gukes lanjut mengembangkan kuda F3, dibalas kuda B ke petak D7, lalu menteri C2. Setelah C6 memperkuat pion, gajah E2. Gukes bersiap untuk rokade. Di posisi ini, Vincent Keimer mendorong B6, mempersiapkan gajah petak terang untuk menyerang. Dan Gukes langsung rokade. Setelah A5, pion menyerang gajah. Gajah ditukar dengan kuda dan gajah makan gajah. Selanjutnya, kuda menyerang gajah. Oleh karena itu, gajah mundur ke petak E1, lalu gajah A6, dibalas gajah D3. Setelah H6, gajah makan kuda, pion makan gajah, lalu kuda mundur ke petak D2, menyerang pion sekaligus menjaga pion C. Vincent Keimer mendorong F5 untuk menjaga pion, dibalas F3 bermaksud untuk merusak struktur pion. Pion makan pion, lalu kuda makan pion. Setelah itu, Keimer mendorong C5. Ini dibalas dengan benteng ke petak D1, memberikan shadowing pada menteri. Lalu, pion makan pion. Langkah ini dibalas dengan benteng makan pion. Kuda terkena pining, oleh karena itu, menteri menghindar ke petak E8. Selanjutnya, gajah G3. Vincent Keimer kemudian mendorong E5 menyerang benteng, tetapi benteng D6 mempertahankan benteng pada baris depan. Setelah benteng ke petak C8, benteng F ke petak D1. Kita sampai pada momen menarik dari game ini. Ketika pionnya terancam, Gukes menyerang balik kuda hitam. Apabila di posisi ini gajah makan pion, maka putih punya balasan benteng makan kuda. Setelah gajah E6 menyerang benteng dan juga menekan menteri, maka benteng C7. Putih akan unggul 1 perwira. Apabila benteng yang makan pion, maka ini akan menarik karena menteri D2 mengancam kuda. Setelah E4, kuda mundur, gajah menjaga kuda, maka benteng makan kuda. Setelah menteri makan benteng, menteri makan menteri, gajah makan menteri, maka benteng makan gajah. Hitam punya 2 benteng. Meskipun putih menang 1 perwira, posisi ini masih seimbang. Di posisi ini, Vincent Keimer tidak berani makan pion. Dia mendorong F4. Pion makan pion, pion makan pion, gajah mundur F2. Setelah itu, benteng menjaga kuda. Lalu, benteng juga menjaga pion. Setelah gajah mundur ke petak B7, Alekhine Gun diciptakan oleh Gukes Dumaraju menekang kuda. Oleh karena itu, gajah menjaga kuda. Permainan kemudian berlanjut. Gukes menemukan langkah terbaik B4. Setelah pion makan pion, pion makan pion, maka menteri E7. Kemudian, Gukes memainkan menteri D3. Langkah yang tidak tepat menurut engine. Vincent Keimer menyembangkan kuda ke petak F6. Setelah itu, benteng makan pion. Ini membuka tekanan gajah pada pion B. Di posisi ini menurut engine, langkah terbaik untuk hitam adalah menarik mundur kuda ke petak E8. Akan tetapi, Vincent Keimer memilih untuk gajah menyerang menteri. Lalu, menteri D4. Setelah itu, gajah makan kuda, benteng makan gajah. Lalu, menteri E2.
Vincent Keimer mencoba untuk menjebak Gukes. Di posisi ini, Gukes langsung menantang pertukaran benteng. Setelah benteng makan benteng, menteri makan benteng, skak. Lalu, benteng mundur, serangan balik pada menteri, dan memberikan putih sebuah pion gratis. Inilah jebakan yang dimaksud. Jika menteri berani mengambil pion gratis, maka ini adalah blunder yang sangat fatal, karena menteri D1, skak. Tidak ada tempat pelarian bagi raja. Gajah harus menutup skak. Setelah menteri makan gajah kembali skak, benteng harus menutup skak, namun menteri akan makan benteng. Setelah raja terpaksa makan menteri, kuda D5. Hitam menang. Oleh karena itu pada game sesungguhnya, Gukes langsung mengadu menteri. Setelah menteri makan menteri, benteng makan menteri. Dan kita telah memasuki babak ending. Memasuki babak ending game, setidak-tidaknya ada 2 keunggulan Gukes. Dia punya 1 pion lebih banyak dan dia juga punya gajah. Secara teori, pada babak ending game terbuka, gajah akan lebih unggul daripada kuda. Pada posisi ini, Vincent Keimer menyerang pion, namun benteng menjaga pion. Setelah raja F7, raja F1. Sesuai dengan teori, maka pada babak ending game, raja harus diaktifkan. Di posisi ini, kuda hitam sepertinya sulit untuk berkembang. Oleh karena itu, Vincent Keimer mengimbangkan benteng ke petak A8. Raja naik ke petak E2, benteng menyerang pion, namun gajah menjaganya. Setelah raja ke petak E6, gajah D2. Vincent Keimer kemudian mendorong H5, namun raja D3. Gukes ingin membawa rajanya membantu promosi pion. Ini dibalas dengan kuda G4 menyerang pion, tetapi raja C3 mengabaikan ancaman kuda. Di posisi ini, Vincent Keimer tidak berani makan pion. Dia memilih kuda kembali mundur ke petak F6, lalu raja menyerang benteng. Benteng mundur A1, gajah menyerang benteng. Setelah benteng B1 skak, raja C2. Oleh karena itu, benteng ke petak F1. Gukes Domaraju kemudian menarik mundur benteng ke petak D2, menjaga pion G sekaligus mengontrol raja hitam sehingga tidak bisa masuk ke sayap menteri. Di posisi ini, kuda mundur ke petak E8 dimainkan Keimer. Raja B3, setelah G6, gajah D4 menyerang pion, lalu benteng B1 kembali skak, raja E4. Setelah benteng C1, gajah makan pion. Vincent Keimer berhasil mendapatkan pion, namun Gukes punya pion bebas. Permainan kemudian berlanjut dengan raja B5 sehingga benteng harus lari. Setelah itu gajah C5, kuda F6, benteng D6 skak, raja F5, lalu raja C6. Pion bebas dipersiapkan untuk didorong. Kuda ke petak G4 menyerang pion, akan tetapi benteng mundur ke petak D2. Vincent Keimer membawa raja kembali ke petak E6, lalu benteng D6 skak. Setelah raja F5, di posisi ini Gukes memilih untuk mendorong pion, membiarkan Keimer untuk makan pion. Namun, Vincent Keimer tidak berani untuk makan pion. Itu akan membuat kudanya jauh dari pengawasan pada pion bebas. Oleh karena itu, kuda E5 skak, raja D5, lalu kuda D3, tetapi benteng menjaga gajah. Setelah kuda F4 kembali skak, raja D6, lalu benteng D1. Kali ini, raja ke petak C7. Kuda D5 kembali skak, namun raja ke petak C8. Setelah itu, benteng C1. Dengan langkah ini, Vincent Keimer ingin menjebak Gukes. Apabila Gukes terburu-buru mendorong pion B6, maka kuda makan pion skak. Benteng harus makan kuda, setelah itu gajah dimakan oleh benteng. Posisi ini adalah posisi remis. Tentu saja seorang juara dunia tidak akan mudah terjebak. Gukes memainkan raja D7, setelah benteng C2, gajah ke petak D6, lalu benteng makan pion. Akan tetapi benteng C5. Kuda terkena pining. Raja harus menjaga kuda. Setelah itu, raja E6,
dibalas dengan benteng D2 menjaga kuda, akan tetapi H4. Kuda ke petak B6, benteng menyerang kuda. Setelah kuda kembali ke petak D5, Gukes mulai mendorong pion. Apabila hitam mencoba untuk menyerang pion dengan benteng D2, maka benteng C4 skak. Setelah raja ke petak D3, raja akan makan kuda. Meskipun benteng makan pion, ada balasan benteng B4 menantang pertukaran benteng. Kalaupun benteng ke petak A6, gajah E7. Posisi ini adalah keunggulan untuk putih. Di posisi ini, Vincent Keimer memutuskan untuk memakan pion dengan kuda. Setelah benteng makan kuda, raja coba ke petak F3, akan tetapi gajah E7. Dan Vincent Keimer kemudian menyerah. Gukes akan dengan mudah mendapatkan pion-pionnya.